Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulum wal hikam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan mahasiswa MPI semester 3 Yayan Palopo pasca sarjana yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk mengawali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sedianya hari ini saya ingin melakukan tatap muka virtual dengan kawan-kawan sekalian. Namun karena saya mendapat tugas dari negara untuk menguji SKB dosen selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, dan itu dari pagi sampai sore besok lagi hari Minggu juga, maka saya tidak dapat melakukan tatap muka secara virtual. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya berinisiatif membuat rekaman video yang saya maksudkan untuk memberikan panduan awal tentang mata kuliah ini. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya termasuk tim yang berjuang kemarin mendirikan pasca sarjana Yayan Palopo. Saya sebagai sekretaris panitia. Nah, ketika ditanya oleh Kementerian Agama apa ciri khasnya pasca Yayan Palopo, waktu itu kami menjawab bahwa kami ingin mahasiswa kami itu mempunyai ciri menguasai isu-isu pendidikan kontemporer, juga menguasai studi naskah pendidikan. Jadi itulah sebabnya kenapa 2 mata kuliah itu, analisis kebijakan dan isu-isu kontemporer pendidikan, itu selalu ada di semua prodi di pasca kita, karena itu memang dirancang pada awal pendirian. Kawan-kawan yang saya hormati, isu-isu pendidikan kontemporer MPI ini dimaksudkan agar para mahasiswa memiliki wawasan yang luas. Isu-isu kontemporer artinya isu-isu yang sedang hangat, isu-isu yang sedang berkembang, karena seorang magister nantinya itu akan menjadi narasumber, akan menjadi pembicara di tengah masyarakat. Ketika Anda jadi nanti sudah memiliki gelar magister, ketika ada seminar, ada diskusi, maka Anda akan diminta untuk menjadi narasumber, paling tidak jadi moderator, jadi pembahas, jadi peneliti. Oleh karena itu Anda harus menguasai isu-isu yang lagi berkembang di bidang Anda, yaitu di bidang manajemen pendidikan Islam. Kawan-kawan sekalian, pada tahun 2014 salah seorang pakar di UIN Alauddin Makassar menulis buku Isu Pendidikan Islam Kontemporer. Di dalam bukunya itu ada beberapa isu yang ditulis oleh Pak Muhammad Ilyas ini. Yang pertama adalah isu tentang homeschooling, sekolah rumah. Yang kedua, pendidikan Islam di era globalisasi. Kemudian konsep pendidikan multikultural. Kemudian ujian nasional dan permasalahannya. Kemudian pendidikan dan otonomi daerah. Selanjutnya pendidikan karakter, dan yang terakhir tentang pendidikan gratis dan dana BOS. Itu 2014. Nah, sekarang isu-isu pendidikan, khususnya terkait dengan manajemen, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, itu semakin berkembang. Selain isu-isu tadi yang masih aktual, ada isu-isu baru yang telah bergulir saat ini.
Isu yang paling hangat adalah, yang paling aktual adalah pemberlakuan kurikulum baru di lingkungan madrasah di bawah Kementerian Agama. Yang lalu kan sempat viral itu bahwa pelajaran agama akan dihapus di madrasah. Padahal itu hoax ya. Ya, mata pelajarannya tidak dihapus, hanya kurikulumnya yang berubah. Mata pelajarannya tetap saja. Ya. Jadi pelajaran fikih, akidah akhlak, Quran hadis, ya. Sejarah kebudayaan Islam tetap ada sebagai mapel mata pelajaran. Hanya kurikulumnya yang diubah dari kurikulum 2014 menjadi kurikulum 2019 yang mulai berlaku 13 Juli 2020. Itu salah satu adalah pemberlakuan kurikulum baru di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada madrasah ya. Mulai dari RA, ya, MI, MTS dan madrasah aliyah. Pemberlakuan kurikulum baru berdasarkan keputusan Menteri Agama KMA 183 dan 184 tahun 2019 yang diberlakukan mulai Juli 2020 atau tahun pelajaran yang baru saja. Kawan-kawan sekalian, selain isu kurikulum, isu yang menarik juga dikaji adalah tentang PPG, pendidikan profesi guru. Nah, di mana di lingkungan Kementerian Agama juga sekarang ini menerapkan PPG daring, ya PPG daring. Yang di mana tahun lalu Yayan Palopo juga sebagai salah satu pelaksana PPG daring. Jadi gurunya tetap berada di sekolahnya, tetapi dia mengikuti pembelajaran secara daring untuk program sertifikasi guru. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang moderasi beragama. Jadi di lingkungan Kementerian Agama salah satu isu yang bergulir adalah tentang pentingnya pemahaman moderasi beragama baik para guru, para penyuluh, aparatur Kementerian Agama termasuk peserta didik di lingkungan Kementerian Agama. Jadi bagaimana model implementasi nilai-nilai moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu dia menjadi satu isu yang masih hangat dibicarakan pada saat ini. Kawan-kawan sekalian, ada juga satu lembaga pendidikan unik yang sekarang menarik dibahas adalah tentang Ma'had Ali. Ma'had Ali, pesantren tingkat tinggi, ya, di mana kedudukan Ma'had Ali ini disetarakan dengan S1. Jadi Ma'had Ali ini terdapat beberapa tempat dengan prodi-prodi khusus yang untuk pendalaman keagamaan. Salah satu contoh Ma'had Ali itu ada di Pondok Pesantren Asadiyah Singkang dengan mengambil konsentrasi ulumul Quran, tafsir, dan juga beberapa Ma'had Ali di tempat lain. Kawan-kawan sekalian, tentu isu yang paling aktual di masa pandemi ini adalah tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya. Bagaimana pembelajaran jarak jauh di lingkungan Kementerian Agama atau di lembaga pendidikan Islam. Itu juga akan menjadi isu yang menarik. Di mana pada semester sebelumnya salah satu isu juga yang menarik adalah tentang MOOC, ya, Massive Open Online Course, ya. Kursus terbuka ya masif online, ya, salah satu media belajar online yang namanya MOOC, ya, MOOC. Ya. Jadi tentu yang paling hangat sekarang ini adalah isu tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Dimana kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini masih menjadi hal yang utama selama pandemi. Walaupun sudah ada kebijakan bahwa yang di zona kuning dan zona hijau itu sudah mulai bisa melakukan tatap muka dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua siswa dan juga izin dari pemerintah setempat. Tapi kalau dikalkulasi masih lebih banyak yang menggunakan daring, khususnya jenjang perguruan tinggi itu
Di semua zona dianjurkan untuk melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Teman-teman sekalian, dalam mata kuliah ini nanti setiap mahasiswa nanti akan kami berikan satu judul makalah yang akan ditulis. Nah, karena ini sudah semester 3, maka tentu level makalahnya akan semakin menantang karena teman-teman juga semakin dekat dengan menulis tesis. Oleh karena itu sangat diharapkan kualitas makalah yang dihasilkan pada semester 3 ini tentu akan semakin baik. Ada 2 hal yang selalu saya minta pada semester 3. Yang pertama, dari segi referensi yang digunakan. Jadi nanti pada saat makalah ini, karena ini isu-isu kontemporer, isu-isu yang baru, nah tentu baru dikatakan baru kalau juga kita menggunakan referensi yang baru. Referensi yang digunakan tentu mengkombinasikan antara buku, artikel dalam jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain sebagainya. Jadi unsur kontemporernya salah satunya ada pada referensi yang digunakan pada saat menulis makalah. Nah, unsur kontemporer yang kedua yang saya harapkan adalah bagaimana melihat suatu isu itu dalam beragam perspektif, ya. Jadi kita bisa menggunakan beragam perspektif pada saat mengkaji makalah nanti, apakah itu perspektif sosiologis, antropologis, ya, historis, ya, dan beragam perspektif lainnya. Tentu ini sangat mendukung kawan-kawan nanti pada saat nulis tesis, terlatih untuk menggunakan beberapa perspektif. Saya juga selalu menghimbau agar teman-teman menginstal aplikasi Mendeley di laptopnya masing-masing, sehingga pada saatnya nanti menulis makalah dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Saya juga akan mengecek plagiasi dari makalah kawan-kawan dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi nanti tugas-tugas yang tidak memenuhi syarat, ya, karena terlalu banyak plagiat itu kita minta untuk direvisi sampai memenuhi syarat yang kita sepakati. Biasanya batas toleransinya itu 30%, ya, 30%. Kalau di jurnal sebenarnya 20%, tapi tidak apa-apalah kita belajar dulu 30%, ya, 30%. Jadi kalau di atas 30% kita minta lagi untuk dilakukan perubahan. Nah, kawan-kawan sekalian, nanti saya akan mengirimkan silabinya, RPS-nya di grup, dan berbagai referensi yang bisa dibaca. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan pertemuan apakah itu melalui Zoom ataukah melalui Google Meet. Mengenai waktunya silahkan teman-teman diskusikan, karena kemarin ada aspirasi kalau Sabtu banyak yang mengajar. Saya bilang kalau mau dipindah ke hari Minggu itu berat bagi saya, silahkan saja Sabtu setelah salat zuhur, atau Sabtu setelah salat asar, atau Sabtu malam Minggu. Yang jelas jangan hari Minggu, karena hari Minggu itu hari untuk keluarga biasanya. Saya kira itu sekedar pengantar. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan melalui WA grup kita. Terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.